Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik hidayah, ma'unah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat istiqomah salat subuh berjamaah beserta hadir pengajian ngaji subuh atau ngasuh yang insyaallah duduk hadirnya kita menjadi sebab menggugurkan kewajiban kita dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasida ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung melanjutkan kajian kita yang lalu agar bisa segera kita khatamkan karena tersisa 4 hari lagi kurang lebih. Sekarang hari apa? Rabu. Iya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu insyaallah. Kalau nggak Sabtu ya Minggu. Begitu terakhirnya. Kalau nggak terakhirnya Sabtu, terakhirnya hari Minggu. Sebab tanggal hari Sabtu tanggal 29. Nah, kalau emang bulan puasa kan paling sedikitnya 29 hari. Kalau emang sampai 30 hari berarti tanggal 30 puasa juga. Takbirannya malam 31 berarti tanggal 30 hari Ahadnya terakhir. Sampai kepada mana ini? Wajah fi hadis dzikril asqiya, dan telah datang riwayat hadis yang menyebutkan tentang orang-orang yang sial. Ini kadang-kadang kita kalau kasih nama tuh biar jelas, biar cetak begitu. Ada orang kasih nama, namanya adalah Saki. Ada Saki. Syaki kalau pakai sin gede, Syaki ini orang sial, jamaknya askia. Orang-orang sial banyak askia. Kalau satu orang Syaki. Begitu. Nah, mungkin tulisan Arabnya sa sama kho. Saki. Saki ini adalah orang yang dermawan. Karena kalau dituliskan dengan teks Latin, kho itu k sama h. Saki, kadang-kadang orang bacanya jadi saki, saki begitu. Kayak orang Jawa tuh kadang-kadang suka nyebut alhamdulillah jadi alhamdulillah. Lidahnya kebiasaan alhamdulillah. Jadi Abdul Hamid, Abdul Hamid begitu. Humaidi jadi Kumaidi. Nah kalau namanya Saki dia jelas Saki, jangan Syaki. Dan dipanggilnya Saki, akhirnya jadi sial. Artinya jadi sial. Jadi biar jelas kalau kasih nama ke anak-anaknya. Terus dipantau misalnya kasih nama pakai bahasa Yunani kayaknya, atau pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa apa? Nah, dipantau juga kira-kira itu sebutannya bertabrakan dengan bahasa Arab atau tidak begitu. Bertabrakan atau enggak? Kalau enggak bertabrakan, lumayan. Dikhawatirkan artinya dalam bahasa Yunani mungkin bagus, dalam arti bahasa Indonesia-nya mungkin bagus, tapi kalau dikembalikan ke dalam bahasa Arab artinya sangat jelek begitu. Makanya
Mesti hati-hati kalau kasih nama anak, cucu, segala macamnya. Sebab perintah kasih nama yang baik sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kasih nama yang bagus, jangan asal-asalan. Wajah karaminhum, ini banyak hadis sebutin orang-orang sial. Ini orang-orang sial, siapa aja orang-orang sial? Siapa aja orang-orang sial? Wajah karaminhum, banyak. Di antara mereka adalah rajulun lam ya'mur ahlahu bis-shalah. Orang suami yang punya istri tidak diperintahkan sholat. Suami yang tak nyuruh istrinya sholat, ini suami yang sial. Suami tak nyuruh anak-anaknya sholat, suami yang sial. Fa ayyu khairin fi imra'atin la dina laha wa ayyu khairin fi rajulin la ya'muruhu ra'atahu aw bintahu aw ukhtahu bis-shalah. Kenapa dikatakan ini adalah keluarga sial? Suaminya sial, istrinya sial. Disebutkan sebab kebaikan apa yang bakal dia dapat dari suami, dari istri yang gak punya agama, gak sholat. Apa yang mau didapetin dari istri yang gak sholat? Wa ayyu khairin bi rajulin la ya'muruhu ra'atahu aw bintahu aw ukhtahu bis-shalah. Terus kebaikan apa yang mau didapat dari suami yang gak nyuruh istrinya, anak perempuannya, saudaranya sholat? Suami yang gak nyuruh sholat, kebaikan apa yang didapat dari dia? Fa innaha mal'unatun qatrudatun. Ini keluarga model begini adalah keluarga yang terlaknat, yang terkutuk, tertolak dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertolak min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ma ata'at zawjaha falyufariqha. Dan manakala ada istri yang gak taat sama suaminya, falyufariqha, jaga jarak, hindarin, bahkan ceraiin. Ini apa namanya, keras, peringatan keras, begitu. Ini peringatan keras artinya tanpa menimbang daripada situasi. Kalau kita timbang dulu situasinya. Fa inna, kenapa? Sebab ini udah istri gak sholat, terus istrinya juga gak taat. Kalau ada istri model begitu, ceraiin. Kata Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kenapa? Fa innaha aduwatullah. Ini istri model begini, istri musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah, musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah. Wa ala waliha ajsa'ida zawja'a. Nawalinya artinya siapa? Mertuanya, orang tua si istri ini, mertua suami, orang tua istri, bantuin tuh suaminya, bantuin suaminya, ajarin anaknya biar sholat. Ini kadang-kadang mertua yang laki atau yang perempuan modelannya mau belain anaknya aja padahal salah. Kalau emang salah dibilangin. Makanya tuh apa namanya, orang tua istri-istri, orang tua istri itu kalau istrinya lagi ada masalah dengan suaminya jangan dianggap. Kalau dianggap, kita yang bikin perpecahan keluarga anak kita. Yang jadi racunnya kita nih, orang tua. Orang tuanya merasanya mah ingin mendamaikan urusan rumah tangga anak-anaknya, tak mendamaikan, itu merusak.
rumah tangga mana aja kalau udah orang tuanya ikut campur hancur berantakan. Nggak akan ada yang langgeng, nggak akan ada yang awet. Udah pasti. Contohnya banyak. Contoh dari orang zaman dulu sampai orang zaman sekarang. Makanya orang tua jangan jangan jadi pahlawan kesiangan. Kalau anaknya pulang ke rumah ngambek sama lakinya, omelin, balik ke sama laki lo. Begitu, jangan dialem. Kita ngalamin dia seakan-akan dia yang paling benar. Kita udah gak ada tanggung jawabnya sama dia. Kita orang tua udah lepas tanggung jawab sama dia. Dosanya dia bukan kita lagi yang nanggung suaminya. Kita udah nomor 27, yang nomor 1 suaminya. Logikanya aja deh, logikanya kita orang tua sama anak perempuan kita boleh kita lihat, boleh sampai mana ada batasannya. Baina surrah wa rukbah kita nggak boleh lihat. Baina surrah wa rukbah kita nggak boleh lihat karena auratnya. Orang tua yang sedekat itu, bahkan yang melahirkan emaknya sendiri, masih ada batasan aurat, nggak boleh dia lihat. Nah kalau suami dia boleh lihat semua anggota badannya, nggak tanpa terkecuali, nggak ada aurat. Istrinya suami nggak ada auratnya. Dari logikanya aja ini udah beda. Ada orang sekarang bilangnya privilege, keistimewaan sendiri buat si suami yang nggak dipunya oleh orang tuanya, begitu. Jadi kalau ada istri model begini, walinya bantuin nyuruh sholat, omelin suruh ibadah, nasihatin suruh taat. Suruh taat. Nah kita kan kadang-kadang sukanya ngajarinnya yang salah. Jangan mau kalau disuruh sama laki lu begini. Jangan mau kalau disuruh begitu. Padahal orang berumah tangga itu bukan mau cari bahagia. Bahagia itu kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat emang bukan tujuannya. Kalau dapat kebahagiaan itu bonus. Itu bonus. Kalau nggak dapat, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Orang menikah itu tujuannya satu kan memang. Siapa aja mau orang baik, mau orang jahat, tujuannya pasti bilangnya niat baik, mau ibadah. Nah kita kalau ibadah, sholat taraweh, sholat subuh begini berjamaah, emang kita tungguin ya, udah selesai kita tungguin, kok nggak ada yang ngasih duit ya, begitu kan enggak. Selesai waktunya kita pulang. Kalau ada yang ngasih duit kita, semuanya yang hadir dikasih duit kayak ada di condet tuh, satu musola. Kalau sholat subuh di luar bulan puasa, itu yang hadir dikasih 300 ribu. Itu cari tuh musolanya tuh. Itu dikasih, nggak tahu masih ada PKB sekarang. Kemarin masih ada. Jadi yang sholat dikasih 300 ribu semua yang sholat. Makanya itu musola rame. Kalau ibu berjamaah rame. Nah itu dia. Jadi begitu. Nah kita orang sholat kan bukan nyari 300 ribunya. Di sholat aja kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, terus emang kita nggak sholat subuh kan enggak. Nah begitu juga orang nikah. Kalau nikah dapat kebahagiaan ya alhamdulillah. Kalau nggak ada kebahagiaan ya bersabar, kan ibadah. Nah kita sholat emang sholatnya kita bahagia terus enggak? Kan ada capeknya, ada sakitnya, kadang-kadang nggak bisa berdiri, ada bosannya kita sholat nih, ada bosannya, ada lagi marahnya, kadang-kadang kesel banget ke imam lama banget kayak gini.
udah capek, masih lama aja bacaannya, apa aja dibacaannya imamnya. Begitu. Nah orang rumah tangga itu namanya ibadah, ya begitu. Pasti ada ujiannya, pasti ada malesnya, ada bosannya, ada marahnya, ada bahagianya. Nggak capek terus, nggak sengsara terus, nggak susah terus, ada juga bahagianya. Begitu. Nah karena tujuannya ibadah, maka kedua belah pihak suami sama istri bukan bukan sang suami berusaha membahagiakan istrinya atau istrinya berusaha membahagiakan suaminya, nggak akan ketemu. Karena yang kasih bahagia Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Suami istri berusaha berjuang sama-sama meraih ridhonya Allah, sama-sama cari pahala dari setiap momen, dari setiap keadaan. Momennya apa aja, ambil pahala di situ. Momennya lagi sholat sama-sama berjamaah sholat, jadi makmumnya. Padahal di luarnya dia ustazah besar, guru, suaminya malah tukang pacul. Kalau di rumah dia mau sholat berjamaah, yang jadi imam suaminya, jangan istrinya. Kan begitu. Mengambil pahala di setiap momen-momennya. Waktu momennya suaminya lagi kepengen kopi, istrinya bikinin kopi. Padahal ketika di luar rumah orang-orang semua berebut mau nyiapin makan tuh istrinya. Duduknya di atas terhormat karena dia ustazah besar, atau bahkan dia pejabat, atau boleh jadi dia gubernur. Begitu. Suaminya bukan apa-apa, tapi kalau di rumah dengan suaminya, dia ambil momen mengambil pahala melalui bikin kopi. Lagi mau tahajud, suaminya panggil minta bikin makan, bikinin makanan. Ambil setiap momennya, itu momennya kita mendapatkan pahala melalui bikin makanan, bukan melalui tahajud. Begitu, bukan melalui tahajud. Nah kalau istri-istri yang cerdas begitu modelnya, bukan yang ibadahnya pakai hawa nafsu. Ibadah emang ada pakai hawa nafsu, ada banyak ibadah pakai hawa nafsu. Begitu, ibadahnya pakai hawa nafsu banyak, lebih utamakan tahajud daripada memenuhi kebutuhan suaminya, masak, bikin kopi. Itu juga ibadah pakai hawa nafsu. Nah ada aja orang lagi sholat nih, ada aja orang baru ngerem bangunin begitu. Tapi masih dikerjain juga, masih dibikinin juga tuh kopi, tapi ngedumel begitu. Tapi ngedumel. Ya kurang lebihnya kita ini sholat nih, lagi kunut tadi Allahumma hadina fiman hadait, amin. Kunut amat banget ya, bukan yang buru-buru ya, iman nih udah kencing ini. Begitu sholat tapi ngedumel, dikerjain juga tapi ngedumel. Begitu. Itu masih penting ngedumelnya sama si imamnya. Nah, kalau ngedumelnya sama Allah ya ada aja subuh pakai diwajibin sholat lagi, lebih bahaya lagi. Kan begitu. Ngedumelnya sama yang bersangkutan, kan istri ngedumelnya sama yang bersangkutan, suaminya yang merintahin. Begitu. Jadi apa namanya, ambil pahala di setiap momennya begitu, baru cerdas. Nah, kecerdasan di situ. Apa namanya? Biasanya sholat sunnah, puasa sunnah, sholat Kamis, bahkan mungkin si perempuan ini puasanya puasa Daud, saking hebatnya dia. Nikah sama orang lagi, suaminya nggak boleh puasa, jangan puasa. Nggak puasanya dia justru lebih afdal daripada puasanya. Nah, sama kayak lagi lebaran nih besoknya, orang kadang-kadang suka banyak ibadahnya pakai hawa nafsu. Dia puasa, tapi dia datang ke rumah orang. Kalau lagi lebaran datang ke rumah orang, yang punya rumah pasti nyiapin makan. Minimal dia siapin kue. Kalau emang nggak nasi, kue. Tapi kalau yang datang saudara atau orang yang dihormati pasti disiapin nasi. Begitu.
Nah kalau udah datang ke rumah orang, disiapin nasi, makan, jangan berhenti, jangan nahan puasa. Kalau emang mau puasa, jangan keluar, diam di rumah. Jangan keluar. Sebab kalau keluar, kita datang ke rumah orang, kan saya biar dapat pahala, silaturahmi juga dapat pahala, puasa juga. Puasanya kita nggak ada apa-apanya dibandingkan kita nyenangin hati yang punya rumah. Nyenangin hati yang punya rumah, kita makan makanannya, apalagi kita makannya lahap gitu, yang punya rumah girang banget, senang banget dia udah masak capek-capek dari malam tuh semur udah dimasak biar empuk. Nah, dari malam sampai subuh dia masak semur, isinya tangkar, tulang doang, nggak ada dagingnya. Jadi makannya itu cuma diisep-isep doang tuh tulang, nggak ada dagingnya, begitu. Memang kalau beli daging nyari yang murahnya kan dapatnya tulang akhirnya. Ternyata dia nggak datang nggak makan, akhirnya sedih hatinya, bikin sedih hati orang. Apa namanya, bisa menyebabkan dosa juga. Padahal menyebabkan orang bahagia aja berkhawatir, meletakkan kebahagiaan di hati orang lain itu adalah ibadah yang paling Allah senangi. Ibadah yang paling Allah sukai. Makanya kalau emang mau puasa jangan keluar, di rumah aja. Kalau emang mau keluar lebaran jangan puasa, masih ada waktunya sebulan. Karena kita punya kebiasaan beda. Kalau ditarik kebiasaannya hari raya, sholat selesai, salaman mungkin sama yang di masjid doang selesai, pulang sepi lagi kayak bulan puasa. Ibadah lagi sampai kapan? Sampai hari ke-6 bulan Syawal. Mereka puasa ke-7, hari ke-7 bulan Syawal dia puasa lagi. Di hari kedua hari raya Idul Fitri, di tanggal 2-nya dia puasa lagi sampai 6 hari. Setelah itu baru semuanya berhari raya, saling mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bikhair, begitu. Jadi kebiasaannya mereka sudah selaras. Nah, kita punya kebiasaan hari pertama sampai sebulan masih lebaran, karena Betawi saudaranya banyak. Saudaranya banyak, bisa sampai sebulan nggak selesai. Jadi kalau emang kayak begitu, 1 minggu, 2 minggu kita pakai buat keliling, masih ada 2 minggu, 6 hari kita pakai puasa, begitu lebih aman. Gak ada yang kecewa, pahala dapat semuanya. Tapi keliling baru puasa ada tuh, silaturahminya dapat, puasanya dapat, nyenangin hati orang dapat, begitu. Jadi ibadah jangan pakai hawa nafsu. Ibadah yang apa namanya, yang bijak. Ibadahnya yang bijak. Wa illa, ini kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, orang tua yang gak nasihatin istri suaminya atau anak perempuannya, maka kalau dia gak dinasihatin, gak dibantu untuk sholat, itu orang tua bakal masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastahaqqa sakhatallah, dan itu orang tua bakalan berhak mendapatkan kemurkaan Allah dan pedihnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatasa'adu rahimakumullah, maka saling bantulah kalian, wahai orang-orang, semoga Allah merahmatimu, ala ta'ati rabbikum, dalam melaksanakan taat kepada Allah. Tas'adu wa tuflihun, niscaya engkau akan hidup bahagia, niscaya engkau akan hidup sejahtera. Wa tanju min adabillah, dan engkau akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatasahalu bihadzal amr, jangan remehin urusan ini. Saling menasihati, saling ngajak sholat, saling ingetin sholat, jangan sampai lupa, jangan sampai diremehin.
jangan sampai disantayin, harus diperhatikan, daripada urusan ini. Fawallahi annahu, demi Allah, bahwasanya tidaklah ada orang yang meremehkan urusan ini kecuali man la khaira fi, kecuali itu orang gak ada baiknya, gak ada gunanya, gak ada faedahnya tuh orang. Waladina lahu, dia orang gak punya iman, gak punya agama. Wa aqad alaihi kalimatul adab, dan itu orang pantas banget dapat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim, dan sungguh berhak bagi mereka azab fi umamin, perintah fi umamin, daripada umat-umat qad khalat, yang telah lampau, min qablihi, yang sebelum kamu, minal jinni wal insi, daripada golongan jin, daripada golongan manusia, innahum kanu khasirin, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Maka berhak bagi mereka al-qawlu fi umamin, azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala pada umat sebelum kita, sebelum mereka, dari kalangan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang khasirin, firman Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi Imam Haddad komentar, qala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad fi Nasaih, di dalam kitab Nasaihud Diniyah, Al-Imam Al-Habib Abdullah al-Haddad mengatakan, wa kama yajibu alaika, sebagaimana wajib bagimu, an tuhafidhu ala salati, menjaga salat, wa yahrum alaika an tudayyi'aha, haram bagimu menyia-nyiakan salat, kadzalika yajibu alaika an tushaddida ala ahlika wa auladika wa kulli man kana laka alaihi wilayatun fi iqamatis shalah. Sebagaimana wajib kamu jaga salat, sebagaimana haram kamu meninggalkan salat, maka begitu pula wajib bagi kamu untuk memperingatkan dengan keras kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, dan orang yang ada di tanggung jawabmu untuk fi iqamatis shalah, menjalankan ibadah salat lima waktu. Wala tada'lahum udran fi tarkiha, jangan biarkan bagi mereka uzur, jangan diabaikan, jangan dibiarkan mereka meninggalkan salat lima waktu. Wa man lam yasma' wa yuti' fahaddithu, kalau ada di antara mereka yang tak dengar, yang tak taat, fahaddithu, omelin, wa aqibhu, kalau perlu dicubit, dipukul, dengan catatan memukulnya tanpa melukai. Wa qadam alaihi asyadda wa a'zama mimma taghdabu alaihi, ngamuk sengamuk-ngamuknya, sejadi-jadinya, lebih dahsyat ngamuknya, lebih besar ngamuknya daripada kamu pernah ngamuk sama dia. Ngomel yang sengomel-ngomelnya melampaui ngomelmu dari omelan sebelum-sebelumnya. Begitu, artinya benar-benar harus dikerasin orang yang tak mau sholat. Buktinya apa? Buktinya sekarang kenapa kok banyak orang ninggalin sholat? Karena orang tuanya lembek. Karena orang tuanya lembek. Kalau bahasa kerennya, orang tuanya terlalu sayang. Orang tuanya terlalu sayang. Cuman sayangnya sayang yang salah penempatan. Jadinya begitu. Banyak orang yang
mengabaikan perintah sholat. Bahkan di pinggir masjid, di pinggir musola dia dengar azan, bahkan dia lihat orang bolak-balik berangkat sholat, dianya masih duduk-duduk minum, dianya masih duduk-duduk makan, dianya masih duduk-duduk, seakan-akan perintah sholat itu buat orang-orang yang mau aja. Begitu, bukan perintah buat orang Islam. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Lau atlafa malaka, itu digambarin sama Imam Haddad. Kalau kendaraan yang paling kamu sayang dirusak apa seseorang, kamu marah. Marahnya kamu sama anak yang gak sholat harus lebih besar lagi, harus lebih kencang lagi, harus lebih amarah lagi. Begitu, lebih dahsyat lagi. Fa'illam taf'al, kalau kamu gak lakukan itu, kunta minal mustahidina bis sholat. Kalau kamu gak lakuin itu, orang tua gak perintahin anaknya, gak perintahin cucunya buat sholat 5 waktu, maka kamu termasuk orang-orang yang menghinakan sholat dan menghinakan hak-hak Allah, menghinakan hak-hak dinihi, agama Allah. Wa man aqabtahu wa ghadibta alaih wa lam yamtasil wa yanzajir fa ab'idhu anka wa trudhu fa innahu syaitan. Tuh, Imam Haddad bilang. Nah, kalau kita udah perintahin, kita udah omelin, kita udah marahin, itu anak kagak mau dengar, bahkan itu anak malah marah, begitu, malah marah atau menghina atau mencaci atau meledek, maka itu orang jauhin dah. Model kayak begitu nih, kata Imam Haddad, tuh jauhin, usir kalau perlu, karena itu bukan orang, itu syaitan. Itu bukan orang tapi syaitan. Makanya kan di Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu adalah fitnah, ujian dari Allah. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ujian berarti kita bakalan mendapatkan ujian terus dari anak-anak kita. Ini dia. La khaira fihi wa la barakata. Ini anak model begitu, gak ada kebaikannya, gak ada berkahnya. Tahrumu mawalatuhu, bahkan haram kita bergaul sama orang model begitu. Wala mu'asyaratahu, berteman, bergaul haram. Wa tajibu mu'adatuhu wa muqata'atuhu, maka wajib bahkan kata Imam Haddad untuk musuhin itu orang, jauhin, jaga jarak dari orang tersebut. Wa huwa minal muhaddina lillahi wa rasulih. Itu adalah orang-orang yang menentang Allah. Ya, orang udah diajak sholat malah marah, malah nggak mau, malah ngeledekin. Berarti kan ini orang kurang ajar. Berani ambil berita Allah. Pantas kalau Imam Haddad bilang jauhin, ini orang bukan manusia, ini orang syaitan. Nah, ini orang adalah penentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa namanya, kata Imam Haddad semacam itu, agak keras untuk orang-orang yang tak mau sholat, terus diajak sholat malah ngeledek, diajak sholat malah marah, diajak sholat malah nggak mau. Yauzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri maunah kepada kita semuanya untuk dapat terus mengajak orang-orang yang tak sholat bisa jadi sholat, dan orang-orang yang kita ajak sholat Allah kasih taufik hidayah sehingga mereka mau menjalankan ibadah sholat istiqomah sampai akhir hayat mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Sayyid Hasan Baharun, Sayyid Hamid Al-Alqaf, Sayyid Ali bin Abdul Haddad, wal Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan bisirri ma'asraril Fatihah.